hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang benar-benar masif, sesuatu yang dampaknya akan terasa ke setiap sudut kehidupan bermasyarakat kita. Kita sedang bicara tentang sebuah sistem update terbesar dalam sejarah peradilan pidana Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, atau yang lebih akrab kita sebut sebagai KUHP baru. Nah, ini bukan sekedar revisi minor atau sekedar ganti pasal ya, sama sekali bukan. Ini adalah perombakan total dari fondasi hukum yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di negara ini. Jadi, mari kita bedah bersama-sama. Kalau Anda pernah iseng-iseng melihat draft Undang-Undang Hukum Pidana, Anda pasti tahu persis betapa tebal dan jujur saja bikin pusing bahasa yang dipakai. Seringkali, dokumen semacam ini isinya penuh dengan jargon akademis yang berat banget. Tapi tenang saja, dalam penjelasan kali ini, kita akan mengubah kerumitan KUHP 2023 tersebut menjadi sebuah kerangka yang sangat mudah dipahami. Gak perlu pusing mikirin bahasa hukum yang kaku. Poin utamanya di sini adalah, Indonesia akhirnya berhasil melepaskan diri dari sisa-sisa hukum era kolonial Belanda. Kita sekarang melangkah maju, menggunakan aturan main kita sendiri, menuju paradigma hukum yang jauh lebih modern, adil, dan seimbang bagi semua orang. Ini dia peta jalan singkat kita hari ini. Kita akan bagi ke dalam 3 pilar utama. Siapa yang bisa dihukum, apa batasannya, dan kapan waktu hukumannya habis. Secara spesifik, kita akan mulai dari wajah baru hukum pidana, lalu masuk ke asas kesalahan, membahas status korporasi, membedah jenis dan batas pemidanaan, dan terakhir soal batas waktu keadilan atau kedaluarsa. Oke, kita masuk ke bagian pertama, wajah baru hukum pidana. Sebelum kita repot-repot ngomongin siapa yang bakal masuk penjara atau berapa lama mereka bakal dikurung, kita harus paham dulu filosofi dasar dari hukum pidana yang baru ini. Pendekatannya sekarang benar-benar beda 180 derajat. Hukum ini secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan di dalam pasal 51. Kalau dulu kita mungkin sering berpikir bahwa hukuman itu identik dengan penderitaan, balas dendam, atau sekedar bikin kapok. Nah, KUHP baru ini menegaskan sesuatu yang sangat revolusioner. Sanksi pidana sekarang punya tujuan utama untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan yang rusak, dan yang paling penting mengembalikan rasa aman di masyarakat. Undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan untuk merendahkan martabat manusia. Jadi mindsetnya berubah, dari yang tadinya cuma murni menghukum, sekarang beralih ke proses untuk menyembuhkan dan merestorasi tatanan sosial. Keren kan? Kita lanjut ke bagian kedua, asas kesalahan, yang kini menjadi syarat mutlak. Sekarang kita masuk ke pilar siapa. Siapa sih yang sebenarnya bisa dihukum? Hukum kita sekarang memegang teguh satu prinsip yang sangat fundamental, tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, nggak ada seorang pun yang bisa dipidana cuma karena kebetulan ada akibat buruk yang terjadi. Harus ada elemen kesalahan yang sangat jelas. Nah, apa yang benar-benar menarik dari rumusan ini adalah bagaimana para ahli hukum kita mendefinisikannya. Seperti kutipan dari Prof. Bambang Purnomo ini, beliau menekankan bahwa kesalahan itu bukan sekedar aksi fisik melanggar hukum. Kesalahan adalah tentang, kutip, keadaan jiwa. Ini artinya pengadilan sekarang dituntut untuk nggak cuma melihat apa yang dilakukan oleh tangan pelaku, tapi juga harus membedah apa yang ada di dalam pikiran dan niatnya. Apakah niat orang itu secara sosial memang pantas buat dicela? Ini secara otomatis membawa hukum pidana kita masuk ke ranah psikologis yang sangat mendalam. Biar lebih kebayang, coba kita pakai pandangan Prof. Roislan Saleh. Hukum kita ini mensyaratkan 4 kriteria yang super ketat. 4 hal ini harus terpenuhi secara bersamaan, ibarat sebuah checklist sebelum seseorang bisa dijebloskan ke penjara. Pertama, sudah pasti, dia harus melakukan perbuatan pidananya. Kedua, dia harus mampu bertanggung jawab. Maksudnya, secara kejiwaan dia ini sehat dan sadar sepenuhnya atas apa yang dia lakukan. Ketiga, perbuatannya itu dilakukan dengan sengaja, atau paling tidak karena lalai. Dan yang keempat, ini yang sangat krusial, tidak boleh ada alasan pemaaf yang bisa menghapus kesalahannya itu. Ingat ya, ini paket komplit. Kalau salah satu aja dari 4 syarat ini nggak terpenuhi, maka orang tersebut nggak bisa dipidana, titik. Di dalam pasal 36 KUHP baru, bentuk kesalahan ini dipecah lagi jadi 2 kategori utama, dolus dan culpa. Dolus itu ibaratnya Anda bangun pagi, dan dengan sadar penuh Anda berniat, oke, saya mau melakukan kejahatan ini. Itu kesengajaan murni. Sementara culpa, itu adalah kealpaan atau murni kecerobohan yang berakibat fatal. Nah, yang menarik di sini, undang-undang secara default menganggap setiap tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja. Kealpaan atau kecerobohan itu cuma bisa dipidana kalau undang-undang secara spesifik dan tegas menyebutkan bahwa, oh untuk kasus yang ini, kelalaian juga bisa dihukum. Jadi intinya, niat buruk si pelaku itu benar-benar harus bisa dibuktikan di setiap tahapan pemeriksaan. Masuk ke bagian ketiga, korporasi sebagai subjek hukum. Secara historis, kalau kita bicara hukum pidana, yang diincar pasti individu, orang biasa yang bisa bernapas. Tapi, KUHP 2023 ini melakukan lompatan besar dengan memasukkan entitas korporasi. Dan ini membawa kita ke sebuah teka-teki hukum yang lumayan bikin mikir.
Tadi kan kita udah bahas ya, kalau syarat mutlak untuk menghukum seseorang itu harus ada keadaan jiwa atau niat jahat. Lalu pertanyaannya, gimana coba caranya kita menghukum sebuah perusahaan? Bukannya perusahaan itu cuma tumpukan kertas akte pendirian dan gedung kantor. Mereka kan nggak punya otak buat merencanakan niat jahat, jadi gimana konsep keadaan jiwa ini bisa diterapin ke entitas yang bahkan nggak bernyawa? Jawabannya cukup brilian. Hukum kita sekarang menggunakan mekanisme yang sering disebut piercing the corporate veil, atau mengupas selubung korporasi. Hukum yang baru ini mengizinkan pengadilan untuk menembus logo perusahaan dan melihat siapa yang ada di baliknya. Kesalahan korporasi itu dibuktikan dengan melacak siapa individu di balik layar, entah itu direktur, manajer, atau siapapun yang mewakili perusahaan yang mengambil keputusan. Tindakan dan niat buruk individu inilah yang kemudian ditarik dan dikaitkan sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Bayangkan, seorang manajer yang sengaja memerintahkan pembuangan limbah beracun ke sungai cuma buat motong biaya operasional perusahaan. Sekarang, perusahaannya itu sendiri bisa diseret ke pengadilan dan dihukum. Jadi, entitas bisnis tidak bisa lagi pura-pura polos dan sembunyi di balik tameng administratif saat orang-orang di dalamnya melakukan tindak pidana demi keuntungan perusahaan. Mari kita beralih ke bagian keempat, jenis dan batas pemidanaan. Setelah kita membedah soal siapa yang bisa dihukum, mari kita geser fokus ke pilar apa. Apa saja sih senjata yang dimiliki negara? Kita akan bahas sedikit matematika dari keadilan ini. KUHP 2023 menyusun sanksi ke dalam 3 tingkatan yang sangat terstruktur. Pertama, ada sanksi pokok. Ini yang paling sering kita dengar seperti pidana penjara, kurungan, atau bayar denda. Kedua, ada sanksi tambahan. Namanya juga tambahan, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan ditempelkan ke sanksi pokok. Contohnya seperti pencabutan hak politik, perampasan barang bukti, atau pengumuman putusan hakim ke publik. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting, sanksi khusus. Apa itu? Pidana mati. Perlu digarisbawahi bahwa pidana mati sekarang dipisahkan ke dalam kategori khusus yang artinya ini diposisikan sebagai jalan yang paling akhir, bukan lagi sanksi reguler yang gampang dijatuhkan. Nah, poin krusial berikutnya adalah soal batasan. Berapa lama sih maksimal negara berhak mengunci seseorang di balik jeruji besi? KUHP baru kita menetapkan angka 15 tahun sebagai batas maksimum standar untuk pidana penjara waktu tertentu. Angka 15 ini adalah plafonnya. Plafon ini cuma boleh ditembus dan diperpanjang mentok sampai 20 tahun hanya dalam kondisi yang sangat spesifik dan memberatkan. Misalnya, kalau hakim dihadapkan pada pilihan antara hukuman mati dan seumur hidup, atau jika pelakunya melakukan banyak kejahatan sekaligus secara berbarengan. Tapi kalau nggak ada kondisi pengecualian yang berat itu, 15 tahun adalah batas mutlaknya. Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan ujung spektrum sebaliknya? Kalau 15 tahun itu maksimalnya, seberapa singkat pengadilan bisa menghukum seseorang masuk bui? Jawabannya mungkin bikin Anda kaget. Tepat 1 hari. Ya, Anda tidak salah dengar. Minimum pidana penjara atau kurungan itu bisa cuma 1 hari. Kenapa begini? Karena undang-undang yang baru ini benar-benar mencoba menyediakan berbagai alternatif untuk menghindari penahanan jangka pendek yang seringkali malah bawa efek negatif. Ketimbang dipenjara cuma sebentar, hakim didorong buat pakai opsi lain yang lebih bermanfaat, seperti bayar denda, masa pengawasan, atau disuruh kerja sosial. Hukum kita juga pakai rumus matematika yang cukup presisi nih buat mengukur niat kejahatan yang gagal kejadian. Coba pikirkan, kalau sebuah kejahatan sukses dilakukan sampai selesai, ya pelakunya bakal dihadapkan pada ancaman hukuman maksimal 100%. Tapi, gimana kalau aksinya cuma sebatas percobaan? Niatnya udah jelas ada, aksinya udah mulai jalan, tapi gagal di tengah jalan entah karena ketahuan atau alasan lain. Dalam kasus percobaan ini, hukumannya didiskon. Batas maksimal hukumannya dipotong jadi cuma 2/3 dari hukuman aslinya. Dan sebagai tambahan informasi, kalau ada yang mencoba melakukan kejahatan yang ancamannya hukuman mati atau seumur hidup tapi gagal, hukumannya otomatis dipangkas mentok di 15 tahun penjara. Ini semua dirancang demi memastikan adanya proporsionalitas, bahwa hukuman harus sepadan dengan kerusakan yang benar-benar terjadi. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, batas waktu keadilan atau kedaluarsa. Ini dia pilar terakhir kita, pilar kapan. Coba bayangkan realitas di lapangan. Semakin lama waktu berlalu, bukti fisik pasti rusak atau hilang, dan ingatan saksi mata pasti memudar. Dari sinilah muncul pertanyaan filosofis yang sangat menarik. Apakah keadilan itu punya masa expired atau tanggal kedaluarsa? Kalau ada yang mencuri jemuran hari ini, apakah negara berhak menangkap dan menuntut dia 50 tahun lagi saat dia sudah kakek-kakek? Jawabannya tentu tidak. Kekuasaan negara itu nggak unlimited. Hukum harus memberikan kepastian, dan pada satu titik masa lalu harus ditutup buku. Dan ini secara brilian mengilustrasikan bagaimana undang-undang kita mengatur sebuah sliding scale atau skala geser waktu penuntutan yang menyeimbangkan antara rasa keadilan dan kepastian hukum.
Logikanya sederhana banget. Semakin parah kejahatannya, semakin lama waktu yang dikasih ke negara untuk ngejar si pelaku. Untuk kejahatan ringan yang ancaman maksimalnya cuma setahun penjara, hak negara untuk menuntut bakal hangus dalam 3 tahun. Tapi beda cerita kalau kita ngomongin kejahatan kelas berat, kayak pembunuhan yang ancamannya seumur hidup atau hukuman mati. Untuk kasus seperti itu, negara bakal ngasih waktu pengejaran sangat panjang, yaitu sampai 20 tahun sebelum kasusnya resmi ditutup alias kedaluarsa. Jadi skalanya benar-benar proporsional. Ada satu detail krusial lagi dari sistem kedaluarsan ini yang menurut saya pribadi sangat patut diapresiasi, yaitu perlakuan khusus terhadap pelaku anak-anak. Negara menyadari penuh bahwa anak-anak itu punya masa depan yang masih panjang, dan mereka harus dilindungi, bahkan ketika mereka berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, waktu kedaluarsa penuntutan untuk anak-anak didiskon besar-besaran, cuma jadi sepertiga dari batas waktu orang dewasa. Sebagai contoh, kalau kejahatannya butuh waktu 12 tahun untuk kedaluarsa bagi orang dewasa, maka untuk pelaku anak, kasus itu bakal hangus cuma dalam 4 tahun. Ini bukti nyata bahwa hukum kita yang baru ini nggak cuma kaku dan buta, tapi juga punya sisi belas kasih dan memikirkan restorasi masa depan pelakunya. Seiring dengan mulai berlakunya sistem operasi hukum yang raksasa ini, kita secara harfiah sedang melangkah masuk ke era hukum yang serba baru. Kita sudah membahas pergeseran besar dari mentalitas membalas dendam menjadi memulihkan tatanan sosial. Kita sudah mengupas asas kesalahan yang kini melihat langsung ke dalam keadaan jiwa pelakunya. Kita melihat perusahaan nggak lagi bisa kebal hukum. Dan kita juga melihat presisi matematika dari batasan hukuman sampai waktu kedaluarsanya. KUHP yang baru ini mengusung konsep keadilan yang jauh lebih terukur. Tapi ini menyisakan satu pertanyaan pamungkas buat kita semua. Dengan segala batasan yang tegas dan teori yang terdengar sangat modern ini, mampukah sistem penegak hukum kita di lapangan menerjemahkannya ke dalam ruang-ruang sidang yang sesungguhnya? Bagaimana aturan baru ini akan mengubah realitas kehidupan kita sehari-hari? Ini bukan cuma urusan hakim atau polisi, ini urusan kita semua yang hidup di Indonesia untuk terus mengawalnya. That I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I